beli iPhone 11 di tahun 2022. Nah, ini dia. Ini menurut saya kameranya masih bagus banget di tahun 2022, teman-teman. Dan untuk dukungan softwarenya dia rilis tahun 2019 dan mungkin akan mendapat jangka update 5 tahun, teman-teman. So hello, what's up guys, welcome back to my YouTube channel, di channel Fahmi Aerial. Oke guys, jadi pada kesempatan video kali ini gua mau ngebahas iPhone yang layak di tahun 2022. Dan so apa aja sih iPhone yang masih layak di tahun 2022? Dan apa aja sih iPhone yang masih layak di tahun 2022 nih guys. Nah, bagi kalian yang ingin mencari iPhone, saya ada saran nih untuk memilih iPhone yang layak menurut saya di tahun 2022. Dan so apa aja sih kriterianya? Langsung kita mulai videonya, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman Anda apabila video ini bermanfaat. Dan so langsung saja kita ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, jadi yang pertama, apabila kalian ingin membeli iPhone second ya teman-teman, atau iPhone baru, itu sesuaiin dengan budget kalian ya teman-teman. Untuk budget kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, misal kalian ngincer iPhone untuk gaming di harga 4 jutaan, kalian bisa cari ya teman-teman. Untuk iPhone XR itu sudah worth banget. Maksud saya worth banget untuk kalian gunakan untuk gaming teman-teman, karena dia prosesor chipsetnya tidak jadul-jadul amat teman-teman. Itu adiknya iPhone 11 ini ya teman-teman. Dan so itu masih layak banget untuk kalian gunakan di tahun 2022 teman-teman, untuk iPhone XR. Dan kalian ingin sesuaikan dengan kebutuhan kalian, misal gaming itu cocok. Dan apabila kalian mencari iPhone dengan layar yang jos atau bening banget, itu di harga 4 juta ke atas, hampir 5 juta, kalian bisa mendapatkan iPhone XS teman-teman. Dimana untuk iPhone XS itu layarnya sudah Super Retina display, so jadi itu lebih tajam ya teman-teman. Jadi yang poin pertama itu budget, dan kedua itu kebutuhan kalian. Apakah kalian ingin menunjang aktivitas gaming atau layar yang lebih tajam, kamera yang lebih bagus, itu kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian teman-teman. Untuk nomor 2 itu adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lanjut ke nomor 3, yakni cek di website mengenai software apa aja sih yang kompatibel dengan iOS yang akan rilis teman-teman. So jadi misal kalian ambil iPhone 7 ya teman-teman, iPhone 7 ke atas itu masih kompatibel banget untuk mendapat iOS 16 teman-teman. Dan menurut saya untuk iPhone 7 ke atas itu sangat worth banget untuk kalian beli ya teman-teman. Dan itu masih mendapatkan compatibility software dari iOS ya, dan masih mendapatkan update software teman-teman untuk ya setahun ke depan lah mungkin lah. Apabila Apple nggak pelit ya mungkin akan dikasih update di iPhone 6s Plus, dan itu terjadi di iOS 15 ya. Untuk iPhone 6s Plus dia mendapat update teman-teman. So jadi Apple memberikan kejutan kepada usernya teman-teman. Itu untuk nomor 4 teman-teman. Kok nomor 4? Nomor 3 teman-teman. Oke, itu yang nomor 3, cek compatibility software di iPhone kalian. Apabila kalian memilih untuk software update yang akan datang, itu kalian bisa beli iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, dan ke atas teman-teman. Oke, itu untuk nomor 3 ya teman-teman. Cek compatibility software untuk update jangka panjang teman-teman. Itu sangat penting. Oke, yang nomor 5, kalian bisa cek untuk aplikasi di Mac Tracker teman-teman. Untuk Mac Tracker kalian bisa search aja di App Store. Kalian bisa search di App Store, ketik aja namanya Mac Tracker teman-teman. Aplikasinya seperti ini teman-teman. Ini dia Mac Tracker.
kelihatan nggak teman-teman, ini namanya aplikasi Mac Tracker, ini warna biru di sebelahnya Mobile Legend. Kalian bisa tulis Mac Tracker di App Store, atau enggak saya nanti tulis linknya di link deskripsi teman-teman. Oke, untuk fungsinya apa sih Bang untuk aplikasi Mac Tracker ini? Untuk aplikasi Mac Tracker ini berfungsi untuk melihat device Apple teman-teman, dari mulai Apple Desktop dan software serta lainnya teman-teman. Ini sangat penting sekali. Untuk poin iOS, nah ini untuk iOS ini. Nah, untuk iOS sendiri dia kan ini masih di iOS 15 teman-teman. So jadi di sini ada device yang support untuk iOS 15, dari mulai iPhone SE, iPhone SE generasi 2, iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus dan seterusnya itu teman-teman. Dan kalian bisa cek ya, bukan hanya iOS aja. Di sini juga kalian bisa lihat device yang masih layak untuk kalian beli teman-teman di tahun 2022 teman-teman. Nah, untuk device di sini kalian bisa cari di iPhone. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat untuk misal di iPhone 3G ini sudah ada ini tahun 2008 tanggal rilisnya teman-teman. Nah, ini discontinue di tahun 2010 ya teman-teman. Untuk OS nya dia pakai iOS 2.0. Nah, ini kalian bisa lihat iPhone 4 dia sudah GSM, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, 5S dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kalian bisa lihat tentang spesifikasi maupun tanggal rilis serta discontinue-nya teman-teman. Nah, itu kalian juga harus perhatikan di aplikasi ini. Kalian bisa download, linknya saya cantumkan di deskripsi video ini teman-teman, untuk kalian perbandingan ya antara software maupun hardware apakah masih layak kalian gunakan di tahun 2022. Itu dia teman-teman. Misal saya beli iPhone 11 di tahun 2022. Nah, ini dia. Ini menurut saya kameranya masih bagus banget di tahun 2022 teman-teman. Dan untuk dukungan softwarenya dia rilis tahun 2019 dan mungkin akan mendapat jangka update 5 tahun teman-teman. 2019 itu dia pakai iOS berapa ya? Dia itu pakai iOS 13 teman-teman. OS-nya iOS 13 dan akan mendukung update sampai iOS 14, 15, 16, 17, 18, kemungkinan sampai iOS 18 teman-teman. So ini sangat worth it banget di tahun 2022 untuk iPhone 11 ya teman-teman. Dan itu untuk spesifikasi software maupun hardware kalian bisa cek di aplikasi Mac Tracker. Oke, prosesor juga ada di sini. iPhone 11 pakai Apple A13 Bionic dan ini juga speednya ada 2,6 GHz dan masih banyak lainnya. Kalian bisa cek aja di aplikasi Mac Tracker teman-teman. So itu yang nomor 4 teman-teman. Kita lanjut ke nomor 5 teman-teman. Nah, untuk nomor 5 kalian setelah cek apakah kalian mantep dengan iPhone-nya dan cocok dengan seri iPhone-nya, kalian bisa pilih untuk dimana kalian ingin beli ya teman-teman. Jadi kalian harus pinter-pinter pilih membeli toko online maupun toko offline store, dan kalian harus pilih sesuai yang bener HP-nya ya teman-teman. Jadi jangan sampai misal kalian beli iPhone murah nih, iPhone murah face unlock nggak jalan atau face unlock tidak bisa digunakan, dan itu sangat gimana ya, untuk perbaikan Face ID itu sudah setengahnya teman-teman, itu mahal teman-teman. So jadi pastikan iPhone kalian itu dalam kondisi yang bagus teman-teman. Jangan tergiur harga murah dengan minus yang sangat tidak worth banget untuk kalian beli teman-teman. Dan itu untuk poin ke nomor 5 ya teman-teman. Pastiin kalian pinter milih toko teman-teman. Oke, jadi untuk nomor 5 seperti itu.
harus pinter pilih toko teman-teman. Dan ini berkaitan dengan nomor 6 teman-teman. Nah, untuk nomor 6 sendiri kalian harus pinter cek unitnya teman-teman. Dari misal kamera, center, layar, baterai, dan speaker juga kalian bisa cek ya. Tapi sebelumnya gua sudah pernah buatin apa aja sih yang harus kalian cek setelah membeli iPhone teman-teman. Itu bisa kalian terapkan untuk membeli iPhone teman-teman. Dari misal pengecekan baterai, pengecekan layar, kamera, speaker, kabel, earphone, dan speaker atas, sensor Face ID, dan lain-lain. Ceklekan ini, dan ya kalian bisa pelajari untuk kalian terapkan untuk mengecek kondisi iPhone yang ingin kalian beli teman-teman. Itu poin ke-6 teman-teman. Oke, untuk kesimpulannya, jadi ya dari mulai tadi budget dan kebutuhan kalian itu menurut saya hal yang utama ya teman-teman. Jadi apabila kalian mempunyai budget yang lebih ya kalian bisa, misal kalian sultan nih, wah sultan ini, kalian bisa pilih iPhone 13 Pro. Itu kan varian-varian iPhone seri terbaru, itu sangat jos banget ya. Untuk budget kalian yang misal 2 jutaan ya kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian teman-teman. Apabila kalian ingin menggunakan iPhone di harga 2 jutaan itu udah ada teman-teman, itu di iPhone 6 teman-teman, 6s Plus itu sudah dapat jos, itu udah iOS 15 terbaru teman-teman. Itu untuk iPhone 6s Plus teman-teman, 2 jutaan bisa dapat iPhone. Nah, untuk itu jadi kesimpulan dari video ini, untuk apa aja sih yang worth it di tahun 2022, yakni sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian teman-teman. So jadi harus kalian pastiin juga untuk dukungan update software teman-teman, itu yang paling penting. Jadi gue nggak bisa nyimpulin kalian harus beli ini beli itu, dan itu sesuaiin dengan kebutuhan kalian teman-teman. So jadi terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman Anda. Oke, jadi apabila gua salah dalam penyampaian video ini, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Dan gue mohon maaf apabila kesalahan. Dan see you in the next video, and gua Mariel, and bye bye. Udah dan ini teman-teman, jam 12. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini.